Ya, ada sisi menarik dari pergerakan yang sempat terjadi kemarin. Kurang lebih di sesi pagi hari kita sempat meleset karena dia justru sempat tertekan. Lalu kemudian di pertengahan malam, persis dengan apa yang kita duga, ternyata areal atau zona support ini masih cukup efektif di area 1931 atau bahkan 1932. Di pertengahan malam, dia sempat rebound 1948, tapi ternyata tidak sanggup untuk menembus areal resisten, tapi justru dia menguji kembali 1932, dan disitulah kita sempat mendapatkan beberapa kali peluang. Semoga Anda sempat memanfaatkan peluang-peluang tersebut, dan kali ini kita akan lihat potensi pergerakan apa yang akan terjadi. Mengingat untuk data rilis nanti malam hanya berada dari Michigan Consumer Sentiment, itu adalah dari AS, tentunya kita akan lihat bagaimana outlook sentimen market atau sentimen konsumen. Nah, perkiraannya adalah 75 dari berbanding dengan previousnya di angka 74.1. Tentunya ini akan menjadi areal yang sangat penting. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu, kalau misalkan kita lihat dari data consumer sentiment, terutama Michigan, ini biasanya juga akan memberikan dampak yang cukup serius terhadap pergerakan gold atau bahkan market secara keseluruhan. Saya ingin coba mengupas dari beberapa data yang sempat dirilis dalam at least 3 bulan terakhir. Michigan Consumer Sentiment Index yang dirilis di bulan Juni tanggal 12 tahun 2020 itu dirilis dengan sangat baik di angka 78.9 berbanding dengan forecast adalah 75.0 saat itu, dan sementara previousnya adalah 72.3. Lalu kemudian satu bulan berikutnya di bulan Juli tanggal 17 itu ternyata previous dikonversikan atau lebih kepada di-revise dengan areal 78.1, artinya rilis di bulan Juni yang sempat berada di 78.9 direvisi menjadi 78.1. Kemudian forecast untuk bulan Juli adalah 79.0, ternyata yang dirilis adalah 73.2. Nah, kemudian untuk bulan Agustus sendiri adalah previousnya menjadi 72.5, artinya rilis yang di bulan Juli 73.2 direvisi menjadi 72.5, kemudian forecastnya itu adalah 72.0, dan ternyata aktual atau dirilisnya adalah 72.8. Nah, kali ini kalau kita berpatokan dengan data di bulan Agustus yang lalu untuk bulan ini, berarti kita akan lihat dulu data previousnya. Nah, ternyata data previous kita untuk kali ini berada di angka 74.1, revisi naik dari 72.8 yang teriris dari bulan Agustus. So, semakin membaik potensi dari area tersebut atau ekspektasi pasar justru semakin membaik. Nah, kita akan lihat apakah memang memenuhi kuota atau memenuhi persyaratan dari apa yang diekspektasikan oleh market apa tidak. Kalau ternyata aktualnya cukup memenuhi kuota ataupun persyaratan yang diinginkan oleh atau diekspektasikan oleh pasar, maka kita akan melakukan penguatan dolar kembali. Tapi kalau tidak, berarti kita akan melihat zona penurunan dari DXY, yang mana saya sudah sempat siapkan untuk kali ini. Sebetulnya masih terkoneksi dengan apa yang sempat kita kupas kemarin, karena kenaikan ternyata betul-betul bertahan di area resisten yang sangat kita prediksikan. Nah, sementara itu untuk gold sendiri, untuk teritori yang paling krusial masih berada di 1955, 1957, dan area support masih cukup berkembang, cukup efektif, di mana area 1930 ataupun 1933 akan masih menjadi zona yang sangat ideal kalau Anda ingin melakukan buy di area tersebut. Bahkan bukan mustahil, kali ini kalaupun misalkan Anda mendapatkan area dip yang cukup ideal, maka saran saya silakan pertahankan posisi Anda setidaknya untuk 1 pekan ke depan, karena kita akan melihat apa yang akan dibahas di Senat ataupun Kongres, terutama Stephen Mnuchin dan juga Jerome Powell akan memberikan testimoni di depan Kongres kurang lebih tanggal 24 September. Lalu kemudian kita akan mendapatkan kabar yang mungkin saja kabar bagus dari Kongres tentang pembahasan paket stimulus, di mana angka tengah, angka yang akan kemungkinan disepakati sudah muncul di angka 1,52 triliun. Meskipun kalau lihat dari pengajuan Partai Demokrat di angka 3,5 triliun sebelumnya, lalu kemudian jompang dengan apa yang diajukan oleh Partai Republikan yang hanya sekitar 600 billion, lalu kemudian kasakusuk yang tidak jelas berada di pemerintahan Trump, di mana mereka cenderung menahan di angka 300. Tapi kali ini, kurang lebih tepatnya kemarin, Trump sempat mengatakan bahwa dia sangat suka dengan angka yang besar, dan menurut dia angka yang paling ideal berada di angka 1,5 triliun US dollar. Kita lihat technical view untuk kali ini 18 September 2020. Irfan untuk Agrodana.
Akhirnya di hari Kamis malam, DXY atau US dollar mengalami penurunan yang cukup signifikan. Meskipun di sini Anda lihat kemarin sempat kita kupas bahwa daily chart bisa saja akan terjadi rejection ataupun breakout, dan yang paling nyata ternyata terjadi rejection. Berarti kurang lebih yang kita bisa simpulkan di sini adalah double top di pola daily dari DXY chart masih cukup kuat ya, dan areal resisten dari areal trend channel tersebut ataupun yang kita sebut dengan expanding triangle sebetulnya ini masih cukup efektif. Nah, berarti kita akan lihat apakah di akhir pekan ini dia ditutup dengan penurunan apa tidak. Kalau kita lihat dari candlestick yang kemarin terjadi, pure technical, kita asumsikan kalau kita lihat dari real body-nya saja, ini bearish, lalu kemudian di candle sebelumnya juga sama, berarti ini bisa sama dengan bearish engulfing. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, candlestick kemarin lebih mengisarkan tentang shooting star, yang artinya kemungkinan potensi penurunan atau bearish reversal akan terjadi kembali. Jadi potensi untuk hari ini, DXY kemungkinan lebih cenderung mengalami pelemahan, dan artinya juga kita akan manfaatkan untuk area buy di gold ataupun emas. Di grafik H4-nya kurang lebih areal yang kemarin kita kupas juga betul-betul memberikan areal yang cukup fantastis ya. Kemarin kita memperkirakan area kenaikan setidaknya mencapai 93.80 atau itu maksimalnya, tapi Anda lihat di sini ya, candlestick ternyata berhenti tepat kalau misalkan kita lihat di perpanjangan ke kiri, berarti dia juga sama menahan areal resisten di tanggal 9 September yang lalu. Artinya ini masih confirm untuk mengalami penurunan. So fix confirm ya. Tapi kemudian juga areal supportnya yang sekarang saya soroti. Kalau kita asumsikan ini sebagai double top, berarti kita akan memiliki inilah sebagai neckline bottom, di mana sampai saat ini di pagi hari dia justru mengalami rebound terlebih dahulu, sangat wajar. Jadi saya tidak akan terkejut kalau dia mengalami kenaikan. Itu sebabnya kenapa pagi hari tadi saya sempat men-share kepada Anda untuk menantikan areal dip terlebih dahulu, karena kemungkinan ada potensi ke arah sana. Nah, di grafik H1-nya ini yang juga ternyata makin mencolok. Kemarin kita sempat memperkirakan ya, spike-nya sudah ada, lalu kemudian juga kita sudah memberikan zonasi-zonasi di mana zonasinya juga cukup efektif, lalu kemudian mengalami penurunan yang sangat dalam. Nah, ini juga sama, ini kurang lebih dari grafik K4 tadi ini jauh lebih detail. Jadi Anda lihat di sini ya, beberapa teritori areal supportnya saya rasa ini masih cukup layak. Jadi keinginan saya sebetulnya kalau misalkan lihat pola seperti ini, pantulan mungkin akan terbatas di zona tengah ini, 93.08. Tapi kalaupun hanya sepertiga atau bahkan setengahnya saja, is okay. Artinya kita masih dalam tahapan mencari areal buy on dip untuk gold, yang artinya memanfaatkan situasi dari pelemahan US dollar. Technical view gold 18 September 2020 per jam 10 lewat 47 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1955. Poin 40 dan low 1943.80. Running price kini bertahan di 1951.60. Oke, akhirnya kembali dengan apa yang sempat kita sampaikan kemarin, bahwa penurunan kemarin di candlestick kemungkinan bisa saja ditutup dengan keadaan doji, dan itu yang terjadi exactly persis dengan apa yang kita inginkan atau kita harapkan. Nah, Anda bisa lihat di sini ya, zona yang kemarin kita kupas juga sebetulnya mengimbangi dengan zona candlestick yang terjadi di tanggal 14 September dengan area terendah 1939.70. Meskipun secara tidak diduga-duga kemarin sempat melorot terlebih dulu 1932.60, lalu kemudian rebound yang sangat fantastis dan ditutup di 1943. Nah, ini yang akan kita lihat. Tapi potensi lagi-lagi areal biru sebagai zona tengah yang wajib ditembus 1955, 1957. Saya rasa kalaupun misalkan hari ini katakanlah bisa ditutup di atas areal tersebut, mungkin pekan depan kita akan mendapatkan zona gap up atau bahkan melanjutkan kenaikan. Kemudian di grafik H4-nya sendiri, kemarin kita juga sempat memanfaatkan areal ini ya. Ini candlestick cukup baik. Satu candle kita memiliki 2 atau 3 kali kesempatan ya. Ini sangat fantastis karena zona pullback-nya juga persis dengan apa yang kita inginkan. Nah, kalau seperti ini sebetulnya ini masih dalam ancang-ancang pullback ya. Kalau misalkan kita lihat dari let's say ini trend channel-nya, lalu kemudian 2 hari yang lalu dia tembus saat Fed, lalu kemudian kemarin kita sempat memanfaatkan pullback di sini ya. Ini mondar-mandir dan akhirnya di pertengahan malam kembali rebound. Nah, kali ini dia karena sudah naik, ini karena dia masih terbatas dalam
zona resisten dari trendline ya, yang sebetulnya ini adalah support dari trendline, maka bisa saja di sini sebetulnya akan terjadi penurunan. Skenario yang baik, skenario yang menurut saya ideal adalah ini it's okay, ini kalau misalkan ini pullback, lalu kemudian dia akan retest kembali zona at least 1938 ataupun 1939 ya. Lalu kemudian di sini karena saya asumsikan bagian tail yang sampai 1932 kemarin itu saya asumsikan tidak ada ya. Jadi saya melihatnya dari real bodinya saja dan mungkin lebih sedikit di bawah. Artinya saya mendapatkan zona 1938 1939 sebagai zona support dengan asumsi bahwa saat dia sudah pullback lalu kemudian retest kembali ke area support, ini akan menjadi zona double bottom. Artinya yes, exactly. Saya mengharapkan hari ini pola yang akan terbentuk di area H4 adalah zona double bottom. Potensial double bottom akan terjadi di area tersebut meskipun area lagi-lagi 1932 sampai 1938 adalah zona paling ideal sebagai good demand. Artinya, kalau Anda mendapatkan zona di area tersebut itu sangat layak untuk Anda pertahankan posisi Anda. Apalagi kita menyongsong untuk kemungkinan pakai stimulus yang menurut rumor angkanya sudah ditentukan, angkanya sudah mulai menjadi ada area yang menjadi patokan dasar, yaitu di angka 1,52 triliun US dollar. Ya, kita tunggu dalam 1 pekan ke depan apakah itu terrealisasi apa tidak. Kalau ya, berarti kita memiliki manfaat atau bisa memanfaatkan kondisi untuk gold. Tapi kalau misalkan ternyata double bottom tidak terjadi, let's say kemungkinan penurunan yang paling layak, yang paling dekat ini yang tadi sempat kita bahas. Apakah perlu kita menaikkan zona buy kita apa tidak? Kurang lebih yang memungkinkan adalah ini zona 1945 ataupun 1947. Jadi kalau misalkan sampai nanti siang atau let's say di pertengahan sore ada areal 1945 ataupun 1947, saya rasa ini bisa jadi pertimbangan juga ya. Tapi yang relatif aman, skenario double bottom atau sekalian langsung di areal ideal good demand 1932 ataupun 1938. Jadi itu yang bisa Anda manfaatkan. Kemudian di grafik H4-nya, nah ternyata zonasi dari areal trend channel yang tadi saya bentuk pagi-pagi ternyata sudah terlebih dulu ditembus. Nah, kalau seperti ini berarti kita harus memiliki ancang-ancang lagi bahwa kemungkinan 1945 ataupun 1947 itu bisa menjadi pertimbangan Anda ya. Lalu kemudian tadinya saya berpikir bahwa ini akan terjadi swing low terlebih dahulu, at least yang paling maksimal 1940, ternyata dia hanya 1943. But it's okay, berarti kalaupun misalkan dia melenceng dari garis ini, let's say dengan pullback atau retest, yang paling wajar lagi-lagi 1945 ataupun 1947. Jadi artinya untuk Anda yang menginginkan melakukan buy, jika memang area 1939 terlampau jauh menurut Anda, maka pertimbangkan area buy yang terbaru di kisaran 1945 ataupun 1947 dengan target pertama kurang lebih di 1951.00 dan target keduanya adalah 1956.20. Nah, kemudian kalau misalkan Anda menginginkan untuk areal yang paling ideal, berarti kita kembali ke zona awal di mana pagi tadi saya men-share kepada Anda untuk melakukan buy on dip di kisaran 1939.50 ataupun 1941.40. Target pertamanya adalah 1946.20 dan target kedua adalah 1955.00. Stop loss kurang lebih asumsi di area 1932.00 untuk menjaga kemungkinan potensi dia kembali tertekan di akhir pekan. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.